Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua para sahabat sekalian, saudara-saudaraku yang dimanapun berada, semoga sehat selalu dan sukses. Sekarang mulailah kita bergerak dalam suatu bidang pertanian yang akan menjaminkan suatu hasil atau rezeki dari segala upaya. Hasil kerja keras kita. Jangan kita lalai lagi, jangan kita santai-santai. Kenapa? Kita hidup ini bukan selamanya itu makin lama makin muda, bukan. Kita makin lama makin tua. Tentu kita makin lama itu kerja pun pasti tidak akan kuat lagi. Jadi kalau dari sekarang, mumpung kita lagi masih muda, tenaga masih support, tentu kita gunakan kesempatan itu di awal pertama kali, jangan di penghujung akhir masa tua. Jadi kalau udah masa tua itu, kalau kita mau membuat ini, membuat itu, pasti bakal nggak sanggup lagi. Tapi kalau kita punya modal, oke, nggak apa-apa gitu. Kita punya modal, kita biayai orang untuk membuatnya, segala macam, bisa. Tapi ya itu tergantung sama orang masing-masing. Tapi bagi kita yang nggak modal itu, ayo bergerak dari sekarang. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang? Tidak ada orang yang bisa membantukan kita, menyelamatkan kita kecuali kita sendiri. Jadi kita harus berpikir dengan hidup itu lebih baik, maka lebih bagus hasilnya. Jika kita membuat suatu keburukan, maka akan buruk pula pada hasilnya. Jangan lupa sahabat subscribe, like, share, dan komen agar konten kita bisa lebih maju, bisa memberi inspirasi, motivasi, solusi, pendapat, ide, kreatif, dan semuanya gitu. Ilmu ada di sini semua. Kita akan bahas, kita akan tunjukin apa yang sahabat keluhkan sama ini, mulai dari proses pembibitan sampai mengurus tanaman, ketika selesai udah ditanam, atau sampai juga yang sudah berbuah pasir atau buahnya sudah tinggi, pohonnya sudah tinggi. Kita akan bahas semuanya, tapi tahap demi tahap kita melakukan itunya, tidak bisa sekali total. Maka dari itu pantaulah kita setiap kalinya, agar sahabat paham dan mengetahui apa yang kita bahas dan bisa dimengerti. Ini saya sekarang ini lagi di lahan yang saya buat sekarang ini dalam masa proses. Itu sekarang mulai tahap berguyur-guyur. Mana yang udah terang saya tanam, saya ajarkan dulu, gitu. Saya letakkan bibitnya, gitu. Saya siapkan bibitnya. Jadi tahap di awal pertama kali sebelum kita membuat lahan itu ada proses-prosesnya gitu. Jadi di kali ini saya menunjukkan kepada sahabat, ada sebagian kawan yang tidak tahu bahwa bagaimana cara membuat tanaman itu bisa lurus dengan barisnya, tidak bengkok kiri kanannya gitu, ibaratnya enggak melenceng gitu, bisa lurus gitu. Jadi di sini ada triknya, ada caranya gitu. Sama ini mungkin orang tidak akan pernah berbagi ilmu, membagi sesuatu ide gitu, atau cara dari pembuatan barisan gitu kan. Walaupun posisinya di atas bukit pakai teras, biarpun di rawa, biarpun di tanah datar, itu posisinya pakai tali gitu. Ambil di awal sudut pertama kali, nanti saya bahas. Jadi maka dari itu sahabat, perlu disimak video ini, jangan di skip videonya agar tidak salah paham, jangan salah fokus, dan bisa dimengerti. Cermati dan analisa sebaik-baik mungkin dan sebagus-bagus mungkin. Sebab apa? Tanpa ini semua mungkin kita tidak akan pernah tahu. Jadi saya di sini ingin berniat memberi bantuan berupa
ilmu atau pendapat buat sahabat supaya sahabat bisa gitu. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Maka kita harus melihat contoh apa yang baiknya, apa yang buruknya. Yang buruknya jangan diambil, yang baiknya diambil. Oke. Apabila lahan sahabat terang seperti ini ada rumput seperti ini. Rumput seperti ini kalau saya tidak saya semprotkan, saya biarkan saja. Kecuali yang seperti di sana. Ini saya zoom. Itu nggak bisa untuk membuat meletakkan tanaman, itu harus disemprot total. Adapun cara yang lain, kalau kita modalnya nipis, boleh disemprot lorong ketika kita mengerjakannya gitu. Ibaratnya jaraknya berapa, 10-10 gitu, ambil dari titik awal gitu. Nah, jadi kali ini saya ingin membahas ini tahap di awal sahabat. Ini saya anggap ini sudut ya, sudut pertama kali. Nah, ini sudut pertama kali sahabat, dengan pagar. Di awal pertama kali ini kan kayu yang sudah saya ukurkan dengan panjang setengah 2 meter, kalau bisa itu 2 meter jarak dari batas sama pemilik lahan orang sama lahan kita. Ini lantaran saya masih ada belah luarnya gitu, dari pagar ini luarnya masih ada punya saya, karena saya tinggalkan basinya di luar. Jadi saya tarikin ke dalam lagi gitu, saya geser ke dalam lagi. Jadi saya ambil ukurannya, ini ukuran 1 meter. Ini ukurannya 1 meter. Saya dari sudutnya gitu, sudut ini ke pagarnya 1 meter. Ini saya menggunakan kayu untuk pagarnya, yang untuk ditancapkan ini pakai tali juga saya luruskan. Ini saya gunakan kawat yang berduri. Ini di toko ada jualnya, harganya ada yang 155, 170, 185, 250. Yang 250 ada kawat baja yang anti karat. Ada juga kawat yang harga 180 itu dia kawat baja tapi mudah karatan juga. Tapi ada juga yang bagus seperti ini, yang kawat yang kelas bawahan yang 155 itu harganya murah, tapi ada juga yang tahan kawat, yang tahan karat gitu. Jadi ini gitu ukurannya. Jadi dari sudut itu kita membuat tentukan seperti ini. Tinggalkan dari tempat peletakan bibit sama pagar itu jaraknya 1 meter kalau saya, karena di luarnya masih ada punya saya. Karena ini kalau kita sama berbatasan sama orang, kita buat ukurannya 2 meter minimal. Kenapa? Ini nanti di dekat pagar ini sampai ke ujung itu saya tanam. Kalau di sini pinang juga mayoritas di sini, makanya saya tanam pohon pinang untuk nanti ketika kayu pagar ini nerapuh, jadi kawat ini, yang tali kawat ini saya nanti lengketin kepada pohon pinang yang sudah gede gitu. Jadi kawat ini nggak pernah saya kumpulkan lagi, saya biarkan dia terbentang dari awal saya buat sampai kapanpun. Jadi sahabat, dari titik awal sudut, biar mulai dari bagian barat maupun bagian timur maupun selatan maupun utara, saya menggunakan tali. Ini tali ini saya buat ukuran 1 hektar atau 100 meter.
Gitu. Saya saya ikat di sudut awal pertama kali saya membuat ini, tempat tanda meletakkan bibit. Ini kayunya, namanya ajer. Itu saya tarikin sampai ke ujung, sudah itu saya menggunakan lagi tali untuk jarak tanaman. Ini tali untuk jarak tanaman saya buat 10 meter sahabat, gitu. Saya buat 10 meter karena saya menggunakan pepas sedang. Pepas sedang itu panjangnya 11, panjangnya satu pepas itu 5,5 meter. Jadi kalau dikalikan 2 berarti 11, jarak tanaman itu 11 meter dari satu tanaman yang satu ini sama yang itu 11 meter. Tapi saya kurangin dari 1 meternya, jadi saya buat 10 meter jarak satu tanaman ke tanaman yang lain. Jadi ini saya tarikin ke sini dulu, saya buat di pinggirnya dulu, saya tarikin di sini, berarti 10 sahabat, dari ujung sana ke sini, ke dekat saya berdiri 10. Jadi tancapkan kayu seperti ini, gitu. Di ukuran ujung tali ini tancapkan seperti ini. Terus tali ini dicopot, ikat lagi di sini, gitu. Berarti posisi tempat tanaman yang kedua, letakkan di sini. Ini ditarik lagi sampai ke ujung sana, gitu, sampai sepanjang lahan Anda buat seperti itu di awal pertama kali. Tapi kalau talinya ukuran 100 meter, jadi tarikin sampai 100 gitu. Tentukan ujungnya 100. Jadi ujung sudutnya itu Anda ukur lagi seperti tadi, yang di awal tadi, seperti ini. Nah, Anda ukur lagi di awal seperti itu, gitu. Setelah selesai seperti ini, jadi sudut yang ujungnya Anda kasih tanda seperti itu lagi, gitu. Nah, Anda kasih tanda seperti itu lagi. Minimal itu 2 orang sahabat. Membuat ajar itu, membuat barisan itu minimal 2 orang. Tidak bisa sendirian. Kenapa? Orang yang membuat sendiri itu, kecuali dia sudah paham dan bisa membuatnya secara teliti. Nanti saya juga bahas pakai grafik, pakai denah, cara membuatnya nanti. Tolong disimak dan dipahami. Ini dari sini, sudut ini tadi dari sini ke ujung ya, sudah ya, ngambil panjangnya. Ini saya ngambil dari sini ke situ, ambil ukuran lebar gitu. Nah, jadi ini saya tarikin ukuran lebar dulu, gitu. Ukuran 10 meter, gitu. Jadi kan di sini, jadi sudah ngambil ukuran panjang dari sudut awal sampai sudut ujung. Sudah itu ambil dari sudut awal sini sampai ujung sana, gitu. Jadi ukurannya sama yang seperti barusan, gitu. Tali panjang juga dari sana sudut awal pertama kita buat itu, untuk menentukan lebarnya tarikin panjang sampai ujung sana, gitu. Jadi tancap juga kayu seperti ini dalam ukuran 10 meter dari sudut barusan seperti itu sampai ke sini, gitu, sampai ke sini. Berarti 10 yang tali ukuran untuk bibit tanaman barusan. Selesai yang ujung sini, yang di awal lebarnya sama lebar ujung nanti, itu baru selesai tahap yang awal ini tadi.
gitu. Tiang seperti ini sudah ditancapkan dalam 100 meter perusahaan tuh berapa panjang gitu kayu yang ditancapkan untuk bibit tanaman tadi itu sampai ke ujung gitu. Dari ujung ambil lagi dari sudut ujung sampai ujung situ lagi gitu. Nah selesai itu ibaratnya 4 sudut barusan, yang belah mudiknya itu yang ujung sana, dari ujung pangkal sama ujung akhir itu biarkan dulu kosong. Jadi selesai membuat barisan pertama, baru tali ini dipindahkan ke barisan yang kedua gitu. Barisan yang kedua tadi yang lebar untuk tariking yang panjang. Jadi yang lebar sini sampai yang di ujung sana yang udah ditancapkan kayu dengan ukuran ujung tadi 10 meter lagi. Nah nanti baru di tengah ditarik tali dari tanaman ini untuk bagian barisan tengah. Nanti dia lurus sendiri sahabat, dari sini yang bibit ini itu sampai ke bibit sana ukurnya. Tarik tali 10 lagi. Jadi kita yang menentukan itu posisi di tengah sahabat gitu. Jadi sampai seterusnya sampai ujung gitu. Setelah selesai lanjut lagi ke tahap yang ketiga. Tali panjang tersebut pindah lagi ke tempat meletakkan bibit di awal itu, tarikin panjang sampai ke ujung lagi. Nah jadi lakukan itu sampai terus menerus sampai selesai sudut perbatasan sama yang sama orang gitu. Oke. Karena saya tidak menunjukkan yang sebenarnya pakai apanya membuat barisan ajer, karena apa, itu bukan menghabiskan waktu 1 jam atau 2 jam, itu kadang bisa menghabiskan waktu 1 hari sahabat. Jadi saya membuatnya sebagai contoh atau panduan atau pedoman bagi sahabat semua ya, agar bisa memahami. Jadi nanti saya bahas di deskripsi gitu tahap-tahap yang dilakukan untuk ajar itu, untuk membuat barisan itu supaya lurus, saya tuliskan di deskripsi gitu. Mohon disimak dan dibaca dan juga dipahami gitu. Ini grafik yang saya buat hasil dari denah lokasi dari seorang teman yang lokasinya bekas tambang timah ataupun batu bara ataupun yang lain. Tidak jauh bedanya asal kita menggunakan dari titik awal itu, dari sudut batas awal sama orang gitu. Ini saya tunjukin buat sahabat cara langkahnya. Ini sudut pertama lahan Anda gitu. Sudut pertama lahan Anda. Ini saya dari posisi timur ke barat gitu. Nah, dari sini saya meletakkan pancang untuk tanaman yang bulat ini, untuk tanaman, meletakkan tanaman. Jadi tali ini saya tarik dari sini sampai ke ujung sini. Ini dengan lokasi sekitar 4 meteran ke ujung sini. Ini ukurannya 12 meter sampai sini sahabat. Jadi selesai tali itu ditarik panjang, baru sahabat tentukan lagi ini untuk jarak tanaman. Yang melengkung ini untuk jarak tanaman, itu ukuran talinya sekitar 12 meter. Anda tarik dari sini ke sini gitu. Melengkung yang posisi melengkung ini tali ukuran tanaman sampai ke ujung sini gitu. Selesai sampai ke ujung sana gitu, baru Anda menetapkan posisi yang barusan posisi panjang, ini Anda tetapkan lagi posisi lebar.
dari sudut sini Anda tarik ke sudut sini, ibaratnya dari selatan ke utara gitu. Jadi Anda tarik dari sudut sini, tali lagi sini karena sudah tadi Anda tarik dari sini ke sini, baru Anda buat lagi pancang atau untuk kayu yang saya bilang tadi, tancap yang sini sudah ditancap, dari sini tarik lagi tali ukuran tanaman tadi yang posisi melengkung ini ke sini gitu. Dari sini terus sampai ke ujung lagi, buat seperti yang melengkung ini kode tali yang ukuran tanaman gitu. Jadi yang bulat ini posisi tanaman tuh, sampai ke ujung gitu. Selesai di lebar bagian awal, tentukan di lebar bagian ujung, sahabat. Sudut ujung sini tadi sampai ke ujung sudut sini. Nah, setelah selesai di sini, yang buat kita jarak tanaman tadi yang ujungnya sampai ke ujung, barulah Anda pindahkan tali yang di titik awal sudut ini tadi di sini ke nomor 2 sampai ke nomor berikutnya. Untuk berapa barisan, seandainya 16 barisan tanaman di posisi lebar awal tadi itu untuk ditanam itu, baru Anda pindahkan ke tahap kedua dulu sampai ke ujung gitu. Nah, jadi sampai ke ujung, cara menentukannya lagi supaya jarak tanaman dari sini ke sini, ini ada posisi titik-titik ini, itu jarak tali dari satu ini yang sudah Anda buat dari awal itu ke sini itu, dengan ukuran tadi, ukuran tali pendek tadi 12 meter. Dari tanaman dari sini ke sini, tancapkan kayu di sini tuh sampai ke ujung itu seperti itu. Yang titik-titik ini itu tanda ukuran tanaman yang pakai tali pendek itu. Tentukan dari sini dulu, dari sini dulu ke sini itu tali yang ukuran tanaman tadi, dari sini ke sini gitu. Ini kan tali panjang untuk membuat lurus tadi kan, supaya lurus. Terus tali pendek tadi dari sini ke sini tadi putar balik ke sini, ke awal gitu, ke awal. Jadi dia tetap bersegi 4 gitu. Terus selanjutnya terus ke sini, sahabat. Nah, terus lagi ke sini, tarik ke sini, ukuran 12 gitu. Selesai di sini, tancapkan kayu. Sudah tancapkan kayu, baru ke sini, ukur lagi tali ke sini gitu. Jika ibarat talinya sudah berlebih ataupun berkurang, Anda paskan dengan ukuran tali itu dari sini ke sini. Atau kalau berlebih, yang satu kawan di sini, geser kawan yang di sini ke sini gitu. Jadi tancapkan kayu gitu. Tancapkan kayu di sini. Jadi nanti ketika sudah sampai ke ujung, Anda bisa melihat kayu yang sudah ditancapkan itu tetap dilurus gitu. Nah, kayak gitu sahabat, sampai seterusnya. Nah, ini ada juga ketika di tahap yang nomor 7 atau nomor 6, setelah seperti yang awal barusan tadi, jadi sampai ke ujung ini sudah tentukan posisi tanaman tadi yang Anda tarik tali panjang tadi. Ini ada kolam gitu. Ada kolam. Jadi tinggalkan di dekat kolam ini, yang dekat kolam ini sama daratan untuk kita menatakan bibit ini, berapa sisanya? Kalau seandainya 1 meter
kalau dia bertebing atau kemanapun itu, kalau dia bertebing tinggalkan minimal 2 meter atau 3 meter kalau dia bertebing gitu. Lihat posisi ukuran tali yang kita tarik tadi, yang ukuran tanaman tadi, selebihnya tinggal gitu. Kalau posisinya dia tidak bertebing atau dia datar, ibarat seperti pulau gitu kan, tinggalkan dari tempat wadah air tadi itu, kolam tadi itu, ke tanah yang keringnya tinggalkan 1 meter aja gitu. Lihat talinya gitu, yang kita tarik dari tanaman ini sampai ke sungai ini, sampai ke kolam ini. Kalau permukaan datar sampai mana, kalau tidak mencakupi dalam ukuran tali tadi, Anda tinggalkan. Jadi dari tanaman ini ke sini, jika di dalam air ataupun dikit kena air, Anda biarkan gitu. Jadi cukup Anda ambil barisan yang di sini tadi, ukuran tanaman sini, lihat dengan yang di sini, ibarat baris yang ke-6 juga, lurus nggak baris ini sama ini gitu. Kalau dia nggak lurus, seandainya di sini seumpama ya dari sini geser, berarti sebatas ini, berarti di tahap barisan tanaman yang kelima. Jadi dari kelima tembak ke sini gitu, lurus nggak gitu. Lihat kayu yang sudah ditancapkan di sini gitu, ambil bagian sini, bagian yang barisan kelima. Jadi yang keenam tidak usah dipakai. Kenapa? Dia posisi dekat rawa atau tebing gitu, tebing tidak usah gitu. Nah, seperti itu sahabat. Nanti dari ujung sini sampai ujung sini, ketika udah selesai dipasang kayu pada titik-titik tanaman tadi, titik-titik tanaman ini kan, dia bahkan ketemu gitu. Awal dari sudut sini ke ujung ketemu, dari posisi kedua ke ujung sini ketemu, walaupun diputusin sama sungai sahabat, sama danau atau rawa, dia tetap ketemu di sini gitu. Itu sederhana gitu. Kalau orang PT itu dia kalau ada rawa dia datarkan gitu. Kalau kita karena nggak ada modal, kita membuat sederhana bagi orang yang kelas menengah gitu kan, cara paling simpel gitu. Jadi di yang tahap barisan ketiga sampai ke sini ketemu gitu. Jadi dia yang pakai silang-silangan itu sahabat, yang garis itu, yang silang-silang itu dari tanaman ke tanaman itu, dia akan bertemu gitu, bakal lurus gitu. Walaupun biarpun danau, walaupun sungai, biarpun rawa, biar kemanapun dia tetap lurus. Kayak gitu cara menentukan posisinya gitu. Jadi sahabat jangan khawatir juga, saya akan membahasnya juga. Jika posisinya lahannya tidak datar atau kayak bergunung gitu kan, ada naik, ada turun naiknya gitu. Gini, jika posisi mulai awal datar, Anda ambil ukuran datar dulu, ukuran datarnya dulu sampai satu titik ini gitu. Nah, ini saya bahas ukuran. Jika posisi datar dulu, ambil ukuran datar. Sudah datar, di awal ini Anda membuat barisan tali untuk ikat di awalnya, Anda tarik sampai ke ujung bagian yang datar dulu sini. Selesai ini Anda membuat jarak tanaman tadi. Jika posisinya turun seperti ini sahabat gitu, turun, Anda tarik tali dari sini tadi sampai ke bawah gitu.
Anda ukur dengan posisi untuk tanaman barusan, seperti saya bilang barusan. Sudah itu ini datar, tandanya rawa datar kan, gitu. Kalau jika ingin menggunakan seperti saya bilang itu, membuat tapak gitu, asal jangan rawanya rawa air gitu. Kalau rawanya seperti sawah bisa digunakan sahabat, tapi kalau jika tidak menggunakannya juga tidak apa-apa. Jadi tarikin tali dari sini, dari dekat tebing ini, tarik ke seberang gitu, ke seberang rawa atau seberang sungai. Jadi tancapkan di sini tanaman yang berikutnya, untuk posisi tanaman berikutnya kayu tadi. Terus posisi naik, seandainya naik gitu kan. Jadi Anda tarik lagi tali dari sini ke atas gitu, tancapkan kayu di atas sini gitu. Baru Anda aturkan posisi tempat tanaman gitu kan, tempat tanaman ini. Nah, gitu. Jadi setelah sampai di atas, sana datar gitu kan, datar gitu. Untuk satu tanaman di atas ya, untuk seandainya cuma satu tanaman di atas, Anda letakkan di atas ini. Sudah itu Anda turunkan ke bawah lagi gitu, pakai tali sampai ke permukaan datar yang bawahnya sekali gitu. Anda tarik ke bawah. Nah, seperti ini gunung atau bukit, ini tali yang dipasang gitu. Jadi ke bawah tancapkan di sini sahabat, tancap lagi kayunya di sini gitu. Aturkan posisi tanaman gitu. Kalau di awal batasan gitu, batasan sama orang dulu, kita ambil posisinya dari sudut batasan sama orang sampai sudut batasan ujung sama orang lain. Kita buat bagian situ dulu. Setelah selesai itu baru kita tarik untuk panjangnya sampai sudut sama orang. Anda tentukan tempat tanamannya. Nah, jadi biarpun kayak manapun caranya, posisinya seperti itu sahabat, yang saya bilang barusan. Jika ada yang ibarat seperti tebing, ibaratnya seperti ini sahabat, seperti ini yang saya bilang seperti tebing ya. Ini datar gitu kan, cuma ini ada tebing gitu, ada tebing. Cukup sebatas ini Anda menarikkan tali panjang dari titik awal sampai titik ujung ini, dari sini Anda ukurkan dengan tali yang ukuran tanaman tadi gitu. Seandainya batas ini dia nggak nyampe ke sini lagi gitu, talinya ibarat pendek, nggak sampai ke ujungnya, ini tinggalkan sini, yang ruangan di sini, ambil bagian sini. Jadi Anda pindahkan lagi tali di atas tebing, karena tebingnya di atas gitu, pindahkan di atas tebing sampai terusnya gitu. Posisinya seperti itu. Nah, jadi saya rasa penjelasannya mungkin paham lah sahabat gitu kan, kayak mana mengatur posisinya gitu kan gitu. Tapi kalau saya contohkan dengan lahan rawa, lahan yang berbukit, mungkin agak susah sahabat gitu, karena menghabiskan waktu dan berhari-hari gitu, dan juga membuat itu pun juga tidak menghabiskan waktu 1 jam atau 2 jam. Kalau kita mencontohkan seperti itu, kita di sini memberi gambaran contoh gitu kan, supaya apa, supaya tahu gitu, posisi lereng, rawa, bukit yang turun menurun gitu kan, posisinya seperti itu buahnya. Awalnya itu kuncinya dari tali. Siapkan tali panjang,
sudah itu tali untuk jarak tanaman, siapkan kayu gitu. Jika selesai itu nanti sudah semua kayu itu dipasang untuk tanda-tanda untuk di tempat untuk penanaman tanaman, baru Anda kalau lokasinya masih kurang terang, semprot gitu terlebih dahulu. Jangan menyemprot setelah tanaman ditanam. Nyemprot dulu, baru selesai disemprot sudah nampak perubahan rumputnya, baru Anda tanam tanamannya gitu. Nah, jadi saya rasa sahabat, itu pokok inti dari pembahasan saya. Saya rasa sahabat bisa memahami dan mengerti. Itu boleh dipraktek langsung dari lahan Anda sendiri gitu kan. Siapkan lahan, diterangkan dulu. Sudah tuh baru Anda membuat ajarnya gitu untuk barisannya. Ada yang paling bagus lagi sahabat, buatlah tanaman Anda di dekat pagar gitu. Untuk barisan batas sama orang lain itu, apa yang mayoritas di tempat Anda. Jika ada pinang mayoritas di tempat Anda, tanamkan pinang untuk sebagai batas sama orang lain. Atau jambu ataupun kopi ataupun segala macamnya yang ibarat kayunya bisa ibaratnya tidak hilang untuk batasannya, Anda tanam di dekat pagar tersebut. Pakai jarak sahabat. Nah, itu. Jangan mengepaskan satu posisi dengan tanaman yang kita tanam barusan. Kita harus geserkan dikit gitu. Ibaratnya tadi kan jarak 2 meter gitu. Ambil sudut yang 2 meter tadi itu. Dari tanaman ke sudut batasan tuh 2 meter. Tanam di sana sampai ujung gitu. Ke sekeliling gitu kalau bisa gitu. Jadi supaya apa? Supaya batasan tidak bisa menjadi selisih paham sama orang lain nantinya. Kedua, punya kita tidak ada yang tukang ganggu. Ibarat udah murni jadi hak milik kita sesuai dengan ukurannya dan sengkanya. Biar bagaimanapun tidak ada orang yang komplain sama kita. Nah, jadi itulah sahabat yang perlu saya bahas di sini. Atas perhatian dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak. Terus dukung kita dan support kita supaya kita bisa memberi paparan yang lebih detail lagi. Jadi pokok pembahasannya sekarang ini mungkin bisa sahabat pahami dan mengerti gitu. Jika ada yang belum tahu, maka ini caranya. Jika yang udah tahu, lakukan dengan sebagus mungkin gitu. Semoga sukses. Jadi maka dari itu saya pamit dulu, harap undur diri di hadapan Anda. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.